Kita semua siapkan hati, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita percaya bahwa pagi hari ini kekuatan firman Allah memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan terus berikan bagi kami untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami percaya bahwa hari ini hari yang luar biasa, karena firman-Mu akan terus menghidupkan roh kami, melangkah lebih maju dalam pergerakan roh-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih, ambil alih, ambil alih. Mari semua berdoa di tempat masing-masing. Kita meminta Roh Kudus bekerja, mengambil alih seluruh hidup kita. Kita minta Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Engkau sumber kekuatan, sumber sukacita, damai sejahtera-Mu mengalir. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih urapan yang baru mengalir. Tajamkan telinga roh kami, mata roh kami, dan biarlah tulang-tulang kami disegarkan kembali. Haleluya. Tubuh kami dipulihkan di dalam nama Yesus, karena firman-Mu hidup di dalam kami. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Perbuatan-Mu ajaib. Mari kita bersyukur bersama-sama untuk segala kebaikan. Katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Saya minta Pastor Yan berdoa untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada siang hari ini. Haleluya. Bisa beribadah bersama dengan Engkau. Bahkan hadirat-Mu Tuhan telah memenuhi Yes. kami. Kau pimpin Thank hamba-Mu you, apa yang menjadi Jesus. isi hati-Mu kepada kami semua jemaat-Mu. Haleluya. Kau rapi hamba-Mu, otoritas kuasa menyelahi. Kuasai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu buat Dalam nama kami. Yesus. Dan Roh Kudus-Mu setiap membusar nafas ilahi-Mu untuk Haleluya, menyampaikan isi Jesus. hati-Mu ini, membuat kami Terima mengerti, kasih membuat Bapa. kami menelaah, membuat Terima kami mengerti dan kasih, melakukannya Tuhan. dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. awal tengah sampai selesai penyampaian Yes. firman Tuhan ini, Engkau berkuasa atas hidup Amen. kami. Di dalam nama Yes, Tuhan Yesus, Lord. kami siap mendengar Haleluya. Engkau berbicara atas kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. amin, Wow, amin. hari-hari ini kita perlu belajar lebih dalam tentang pneumatologi atau Roh Kudus. Bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kekristenan kita, penting sekali. Nah, pagi ini saya berikan tema Roh Kudusnya yang bergerak mengambil alih dalam hidup kita. Nah, karya Roh Kudus diberikan kepada umat percaya supaya kita itu bergerak lebih lagi, bergerak lebih tajam lagi, ya. Karena waktu Roh Allah turun ke atas kita, rohnya menghidupi kita, saya percaya bahwa ada kemenangan yang hebat, ya. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia menyampaikan bahwa dia akan mencurahkan rohnya ke atas kita, dan rohnya udah tergenapi dalam hidup kita masing-masing. Rohnya udah dicurahkan ke dalam kita masing-masing. Sekarang tinggal bagaimana kita mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan hidup roh kita itu.
untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus berkata, tinggallah di sini beberapa saat, artinya dia mau kita menangkap sesuatu sebelum rohnya dicurahkan. Nah, kita mau meminta roh Allah bergerak dalam diri kita, tetapi Roh Kudus mau kita semua belajar untuk tunduk, belajar untuk rendah hati, belajar untuk mencari dan memfokuskan diri kepada dia, supaya saat kita menerima kekuatan roh itu, kita menerima urapan roh itu, kita boleh berfungsi dengan luar biasa. Nah, sekali lagi, janji Allah itu bahwa rohnya dicurahkan sudah tergenapi bagi kita. Persoalannya adalah sampai hari ini kita sebagai orang percaya, apakah terus bergerak dan digerakkan oleh Roh Kudus atau tidak? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah saudara dan saya sudah mulai membiarkan roh Allah mengambil alih dan membuat kita hidup di dalam dia? Ini penting untuk kita mengerti. Kita baca sebentar dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang Empat. keempat. Pada Haleluya. suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada. Haleluya. Nah, saudara, Roh Kudus dijanjikan itu karena dia mau kita menangkap. Tetapi sekali lagi saya katakan sudah tergenapi bagi kita ya orang percaya. Nah, persoalannya adalah kita terus bergerak dengan Roh Kudusnya atau malah kita tertidur. Mengapa begitu penting janji Tuhan? Dan ingat, janji itu udah tergenapi buat kita karena rohnya udah dicurahkan saat dia naik ke surga. Rohnya udah dicurahkan buat kita. Saya mau bicara seputar Roh Kudus, bahwa karena janji Tuhan itu mengandung kehidupan roh yang memerdekakan, yang penuh dengan kuasa dan otoritas ilahi. Haleluya. Sehingga semua orang bergerak di dalam rohnya. Wow, saudara bisa lihat. Ya, dia menggapai yang tak tergapai, dia membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada karena roh Allah di dalam dirinya. Intinya bahwa ada mujizat Tuhan yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami dan mengerti betapa penting sekali pekerjaan roh itu di dalam kita. Betapa penting sekali kita melihat bahwa kuasa rohnya harus bergerak di dalam kita dan mengambil alih dalam setiap langkah hidup kita karena kebesaran dan karena janji Allah itu nyata buat kita. Nah, saya mau kita melihat bahwa kebesaran Tuhan itu akan terus dinyatakan buat kita kalau kita melihat bahwa kuasanya bergerak di dalam kita dengan tidak terbatas. Nah, saudara yang terkasih, Roh Kudus diberikan untuk apa, saudara? Ada tujuan ilahi. Nah, ini yang paling penting yang saya mau bahas buat kita. Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita, sudah tergenapi dalam diri kita, ya. Tujuannya supaya apa? Memberikan saudara dan saya kuasa untuk mengalahkan kebiasaan-kebiasaan kedagingan kita yang tak terelakkan. Kenapa, saudara? Karena mungkin waktu saudara dalam sebuah ibadah, saudara merasa bahwa saya perlu stop dari perbuatan-perbuatan kedagingan saya, gitu, saudara, ya. Tetapi setelah habis ibadah, saudara merasa begitu berat sekali meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kedagingan itu. Dan Roh Kudusnya diberikan untuk kita bisa membatalkan atau menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kelemahan-kelemahan, keterikatan dengan dosa kita. Itu peran Roh Kudus. Nah, makanya saya katakan di awal, udah dicurahkan buat kita rohnya. Apakah kita mengaktifkan roh itu? Apakah kita terus bergerak dengan roh itu atau tidak? Karena kalau rohnya dicurahkan buat kita, saya percaya saudara pasti punya kuasa mengalahkan kebiasaan-kebiasaan kedagingan kita. Haleluya. Jadi Roh Kudus diberikan dengan tujuan itu. Yang kedua, saudara, Roh Kudus diberikan untuk memampukan saudara dan saya melewati segala bentuk tekanan-tekanan persoalan hidup. Makanya orang-orang yang tinggal dalam pergerakan rohnya, saya percaya ada kekuatan roh yang mengalir buat saudara untuk bisa melepaskan semua tekanan-tekanan hidup. Itu karena Roh Kudusnya bergerak dalam saudara. Jadi kalau saudara merasa hari ini tertekan, saya mau tanya, apakah Roh Kudusnya terus bergerak dalam saudara? Karena jika rohnya bergerak dalam saudara, segala tekanan engkau bisa melewatinya. Haleluya. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan dengan tujuan supaya memberikan keberanian untuk kita mengalahkan segala ketakutan-ketakutan.
Ini nggak cuma bicara ketakutan saat saudara ke kamar mandi, gelap, dan mungkin ada daun-daun yang bergerak lalu engkau. No, 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 no. Kita sudah percaya bahwa dalam nama Yesus kita diberikan Tuhan kuasa dan iblis tidak tunduk di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Amin. Tapi ketakutan ini banyak. Saudara mungkin merasa dan berkata, sampai kapan COVID-19 ini berakhir? Saya takut ini, saya takut ini, saya takut dan takut. Nah ini yang sebenarnya. Kita mengalahkan ketakutan-ketakutan dari dalam diri kita sendiri. Haleluya. Ketakutan dalam diri sendiri. Roh Kudus diberikan untuk kita mengalahkan segala ketakutan dari dalam diri sendiri. Masih adakah saudara merasa takut ini, takut ini, takut ini? Nah, Roh Kudus diberikan untuk kita mengalahkan ketakutan mulai dari dalam diri kita sendiri. Haleluya. Yang keempat, Roh Kudus diberikan untuk apa? Menjamah mata roh tentang sesuatu yang Allah sedang lakukan. Sebuah proses. Kita punya mata roh dijamah untuk memahami setiap proses yang kita lewati. Bahwa kita berkata, ini proses ini dari Tuhan untuk mendewasakan. Jadi kalau orang punya pekerjaan roh di dalam dirinya, Roh Kudus bergerak dalam dirinya, dia tahu semua proses itu, dia lihat dengan kacamata roh, dan dia berkata, ini semua Tuhan lagi izinkan supaya aku bisa bertumbuh dan semakin dewasa dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang bergerak dalam Roh Kudus yang bisa diberikan pengertian tentang sebuah proses perjalanan hidupnya di dalam Tuhan. Roh Kudus diberikan yang kelima, memberikan pikiran yang peka, mengerti firman. Jadi kalau saudara baca firman itu, wow, ada hikmat yang mengalir. Wow, ada pengertian yang mengalir. Wow, ada pemahaman yang mengalir. Mungkin saudara pernah membaca silsilah, ya kan? Kita kalau baca firman Tuhan ketemu silsilah, kita bingung. Silsilah, lalu kita lewatkan, saudara, ya kan? Kita lewatkan. Padahal dari pembaca silsilah itu kita mengerti betapa hebatnya Tuhan membuat generasi ke generasi untuk menyaksikan perbuatannya yang besar. Haleluya. Kalau saudara nggak membaca tentang Rut dan Boas, saudara tidak akan memahami bahwa dari keturunan Rut dan Boas lah juru selamat kita dilahirkan, Yesus Kristus. Jadi membaca silsilah pun kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, itu ada roh pengertian yang hebat untuk memahami isi firman Allah. Jadi saudara bisa lihat betapa pentingnya pekerjaan roh di dalam kita yang mengasihi Tuhan. Yang keenam, Roh Kudus diberikan dengan tujuan apa? Memberikan kita kuasa untuk berdoa. Ada ayat Alkitab berkata, kita berdoa tapi rohnya memimpin kita untuk bisa berdoa. Jadi engkau berdoa dengan logikamu, tetapi engkau juga berdoa dengan roh yang ada di dalammu untuk bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa. Haleluya. Jadi luar biasa. Yang ketujuh, Roh Kudus diberikan supaya apa? Dengan tujuan memberikan kita karunia-karunia roh yang berbeda-beda itu, ya. Di dalam kitab 1 Korintus 13 tentang karunia-karunia roh. Bermacam-macam karunia roh, tetapi cuma satu, dibuat oleh Tuhan yang satu, yang kita percaya sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ada karunia marifat, ada karunia hikmat, ada karunia menyembuhkan, ada karunia-karunia memperkatakan firman, karunia bahasa roh, dan macam-macam 9 roh itu. Kita perlu mengerti bahwa karunia roh itu diberikan supaya kita terus terikat dalam pekerjaan roh untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan, tetapi tidak merasakan atau apalagi nggak mengaktifkan pekerjaan rohnya dalam diri saudara, sayang sekali. Karena waktu dia naik ke surga, dia berkata rohnya dicurahkan kepada kita. Jadi tentu kita semua lagi menunggu, ya. Dalam Alkitab 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tapi sebenarnya nggak perlu ditunggu. Setiap hari kalau saudara dengan dia, ya, saudara akan merasakan dia bergerak dalam roh saudara dengan luar biasa. Amin. Kalau hati saudara terbuka buat dia. Haleluya. Yes. Ya. Dan yang berikut saudara, yang ke-8, karunia Roh Kudus diberikan dengan tujuan memberikan kemenangan untuk hidup di dalam buah-buah roh. Buah-buah roh saudara. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kata-kata yang baik, memuliakan Tuhan, dan yang semua yang dari buah-buah roh, Roh Kudus bekerja. Itu yang luar biasa saudara. Jadi kalau Roh Kudus saudara membiarkan dia mengaktifkan di dalam rohmu, wah itu bergerak. Sama seumpama handphone saudara yang mati, benar-benar mati karena tidak ada
aliran listrik yang masuk. Dan tiba-tiba engkau cas ya handphone itu, dan engkau on handphonenya, lihat apa yang terjadi. Semua virtual yang ada di dalam handphone itu, saudara bisa tekan sana, saudara bisa aktifkan WA, saudara bisa aktifkan Google, aktifkan semuanya. Karena tadi aliran listrik yang membuat saudara bisa bergerak, mencari virtual apapun ada di situ. Nah sama, sebenarnya itu lebih hebat daripada sebuah handphone yang kita punya. Tapi itu contoh kecil yang saya gunakan karena kita selalu menggunakan handphone. Tapi Roh Kudus pekerjaannya lebih dahsyat, saudara. Kenapa? Waktu engkau mengaktifkan rohnya di dalam saudara, saudara akan lihat bagaimana dia bergerak, membawa engkau naik level dengan mata roh yang dipertajamkan setiap hari, pendengaran roh yang dipertajamkan setiap hari. Engkau akan melihat dia bekerja dengan luar biasa dalam roh saudara. Haleluya. Yang berikut, Roh Kudus diberikan supaya hidup di dalam sukacita. Tidak punya uang, sukacita. Haleluya. Diceritain orang gak baik, tetap bersukacita. Amin. Kenapa? Karena sukacita yang kau alami, sukacita dari Roh Kudus. Haleluya. Yang tak pernah digantikan, apalagi dengan masalah. Masalah tidak bisa mengambil tempat dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang punya sukacita surgawi. Dan sukacita itu nggak bisa dibeli dengan uang, tapi engkau bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma kalau engkau hidup di dalam pergerakan Roh Kudus. Haleluya. Yang ke-10, Roh Kudus diberikan dengan tujuan untuk apa, saudara? Hidup dalam damai sejahtera. Ini penting karena hari-hari ini kita mungkin kehilangan damai sejahtera dan kita berkata, what happened to me? Tapi saya mau bilang, kalau engkau bergerak dalam Roh Kudus, damai sejahtera akan bergerak dengan hebat. Situasi apapun engkau tetap penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Kenapa? Karena Roh Allah bergerak dalam diri saudara. Dan yang berikut, yang ke-11, Roh Kudus diberikan kepada kita dengan tujuan apa? Hidup dalam berkat-berkat dan bukan kutuk. Wow. Jadi kalau sampai hari ini anak-anak Tuhan masih berkata, aku hidup dengan dosa keturunan, dengan kutuk nenek moyang, saya mau bilang, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Mari minta Roh Kudus bergerak dalam diri saudara, karena engkau sudah mengalami kemenangan bersama dengan dia di kayu salib. Segala kutuk udah dikalahkan. Kita hidup dalam berkat. Roh Kudus memberikan engkau kemenangan untuk hidup dalam berkat-berkat yang tidak engkau pahami sekalipun. Karena rohnya bergerak di dalam engkau. Nah, bagaimana sekarang kita dapat menerima pekerjaan roh itu lebih dahsyat dalam diri kita? Ya, yang pertama ada keterbukaan dalam segala hal. Orang-orang yang tidak rindu dan haus untuk dipimpin atau meminta Roh Kudus ambil alih hidupnya, tidak bisa Roh Kudus masuk ke dalam diri saudara. Kita perlu ada keterbukaan Tuhan. Come to my heart. Mari masuk dalam hati saya. Saya membutuhkan engkau. Nah begitu. Orang-orang yang haus setiap hari kepada rohnya akan melihat dia bergerak dengan luar biasa. Jadi yang pertama, bagaimana supaya Roh Kudus bisa bergerak dengan saudara lebih hebat lagi? Keterbukaan. Ada rasa haus dan rindu akan dia. Ya, luar biasa. Yang kedua, bagaimana supaya kita menerima kuasa Roh Kudus? Kita perlu mengosongkan diri dari hawa nafsu daging. Nama aja Roh Kudus, bukan Roh Kudus, saudara. Ya, ingat, Roh Kudus. Ya, bukan roh-roh yang lain. Jadi karena kudus, kita perlu kudus. Tidak mungkin mulut yang satu perkatakan kutuk, lalu kita minta bilang, bless my mood, Tuhan, berkati mulut saya ingin menyanyi, menyembah Engkau, tapi mulut yang satu banyak gosip, mulut yang satu banyak bersungut-sungut, mulut yang satu banyak kebun binatangnya, bukan kebun surganya. Tidak bisa, saudara. Kita perlu untuk mengosongkan diri dari segala kedagingan kita. Karena roh itu kudus, dan dia membutuhkan hati yang kudus, hidup yang kudus. Lepaskan diri dari segala kedagingan. Kita baca Roma 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan ini untuk kita semua. Roma 8 ayat yang kedua. Haleluya. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Nah, lihat saudara, sudah bebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hidup kita bebas. I'm free. Yaitu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu pergerakannya luar biasa. Dia berjalan seperti orang merdeka, orang bebas, nggak takut lagi diceritain, nggak takut lagi digosipin, nggak takut lagi ini itu. Dia berjalan bersuka cita. Bisa nggak, saudara?
Kalau saudara berjalan bersuka cita karena Tuhan Yesus itu, karena rohnya dalam diri saudara, saudara nggak khawatir. Dunia bilang apa kepada saudara, saudara nggak khawatir. Karena memang perjalananmu adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Yes. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah Haleluya. dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Yes. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu. Bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah adalah saya dan saudara. Makanya kita bersyukur, ya, haleluya. Rohnya dicurahkan kepada kita yang percaya. Rohnya diberikan kepada kita yang percaya. Oleh karena itu kita perlu menggerakkan kehidupan roh ini lebih efisien lagi, lebih optimal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya engkau bisa melihat mana kehendak Bapa dan mana bukan kehendak Bapa. Sederhana. Di dalam dunia hari-hari ini kita tidak bisa bedakan, sangat tipis sekali mana yang baik, mana yang bukan, saudara. Ya, tapi yang baik belum tentu benar, saudara. Kalau benar berarti berdasarkan firman. Semua orang bisa berbuat baik, tapi tidak semua orang punya kebenaran. Nah, hanya anak-anak Tuhan yang tinggal dalam rohnya yang akan hidup dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, bagaimana cara menerima kuasa Roh Kudus untuk bergerak lebih hebat lagi dalam diri kita. Ya, alami proses pembentukan roh. Daging udah selesai, sekarang pembentukan roh. Jadi kalau saudara masih kedagingannya belum selesai, dibicarain orang masih sakit hati, tidak bisa menerima kalau dengarkan atau engkau membiarkan perasaan pikiranmu itu selalu, ya, Bapak Neti, Ibu Neti, Bapak-bapak negatif thinking, ibu-ibu negatif thinking, itu maksudnya, saudara, ya. Nggak bisa. Saudara harus membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita untuk kita mengalami Dia dengan luar biasa. Karena kebesaran Tuhan itu hebat dalam roh kita. Kalau kita memberikan kemenangan itu nyata buat diri kita, kuasa Allah bekerja dengan dahsyat, maka saya percaya engkau dan saya akan menerima kuasa yang luar biasa dari Dia. Alami proses pembentukan roh supaya kita dapat mengenal lebih dalam. Pembentukan roh. Bagaimana? Waktu engkau dicaci maki, engkau tetap berkata, puji Tuhan, Roh Kudus, engkau ada bagiku. Kalau engkau sudah bisa kuat, saya percaya itu berarti engkau sudah mengalami proses roh yang luar biasa. Kita perlu tinggal dalam kemenangan-kemenangan yang hebat. Dalam kekuatan roh kita percaya kuasa Allah bekerja kepada kita. Roh Kudus adalah penolong sejati, saudara, ya. Dia menyertai kita selamanya dan Dia diam di dalam kita selamanya. Dia menyertai kita selamanya dan Dia diam dalam kita selamanya. Kita katakan sama-sama, Roh Kudus, engkau menyertai aku selamanya dan engkau berdiam di dalam aku selamanya. Lagi katakan, Roh Kudus, engkau menyertai aku selamanya. Dan kedua, engkau berdiam di dalam aku selamanya. Luar biasa, ya. Kita baca Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17. Haleluya, haleluya. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Dunia tidak memahaminya, tidak mengenal, ya karena memang dunia tidak bisa memilikinya. Tapi anak-anak Tuhan, saudara dan saya, memilikinya. Kita tinggal di dalam kemenangan sejati. Kita tinggal di dalam penyertaan Tuhan sempurna. Dia diam dalam diri kita, Dia bergerak di dalam kita. Luar biasa. Bagaimana karya Allah yang hebat ini terjadi buat kita. Jangan tinggal di dalam sebuah langkah manusia yang tradisi dalam arti cukup ibadah saja, cukup berdoa saja. No! Kita harus naik level.
level. Karena roh Allah nggak pernah berdiam. Roh Allah bergerak terus dalam diri kita. Dan bawa kita naik level. Yes, 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 yes. Rohnya buat kita naik level di dalam dia. Haleluya. Oleh karena itu, jangan puas, saudara. Jangan puas. Karena roh itu pekerjaannya luar biasa. Kalau engkau sudah menerima karunia-karunia roh ini, itu berdoa sama Tuhan, bawa lagi. Artinya ada rasa rindu lagi. Ada rasa rindu lagi. Karunia roh itu milik Tuhan tentunya. Tapi kita berdoa supaya Roh Kudus membawa kita lebih tajam lagi. Ada rindu lagi, rindu lagi. Dan biarkan dia bergerak dengan kita. Biarkan dia membawa kita bergerak dalam pergerakannya. Biarkan dia membawa kita. Yang penting hati saudara kudus, hidup saudara kudus. Karena Allah kudus itu, rohnya kudus itu akan menguasai kita kalau kita menjaga hidup kita kudus di dalam dia. Nah, saudara yang terkasih, kita mau belajar melihat bagaimana kita memberikan kemenangan dalam kuasa Roh Kudusnya terjadi. Kita mau meminta dia mengambil alih di setiap langkah kita. Hari-hari ini, kalau engkau masih khawatir, engkau melihat bahwa sepertinya engkau mengalami banyak tekanan, intimidasi, berdoa saudara. Mulai hari ini berdoa. Minta Roh Kudus mengambil alih langkah hidupmu. Minta Roh Kudus menuntut engkau. Karena dia ada di setiap langkah kita, berdiam dalam diri kita, dan dia menyertai kita selama-lamanya. Saya berdoa supaya Roh Kudus bergerak di dalam saudara lebih lagi. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa firman Allah ini. Hamba berdoa bagi semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan roh kami dibangkitkan, roh kami dipulihkan. Rohmu yang hidup menghidupkan kami terus. Dan dalam pergerakanmu kami melihat perbuatan-perbuatanmu ajaib. Yang lemah engkau kuatkan, yang sakit engkau sembuhkan, yang kurang iman tambahkan mereka iman. Roh Kudus, kami minta engkau bergerak di dalam kami. Ambil alih hidup kami, bergerak di dalam kami. Lebih lagi dan lebih lagi. Kami membuka hati, Rohmu bekerja dengan dahsyat, dengan dahsyat, dengan dahsyat, dengan dahsyat, dan tak terbatas. Bawa kami naik level dalam pergerakan rohmu. Haleluya, haleluya. Mari saudara di tempat masing-masing berdoa. Minta Roh Kudus bergerak dalam roh saudara. Minta Roh Kudus ambil alih seluruh hidupmu. Haleluya. Minta Roh Kudus berdiam dan ada di dalam engkau, menyertai engkau selamanya. Minta saudara berdoa, berdoa. Semua berdoa di tempat masing-masing. Minta Tuhan Roh Kudus nyata buat saudara. Haleluya, haleluya. Roh Kudus penghibur, penolong yang ajaib. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Haleluya. Haleluya. Kekuatan rohmu menghidupkan kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan, mata roh kami terus dipertajamkan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib terjadi atas kami. Yang lemah engkau kuatkan, yang sedang suam-suam kuku bangkitkan kembali gairah di dalam engkau. Iman kami dipulihkan, iman kami dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dipulihkan, kami diberkati. Haleluya, haleluya. God bless you all. Shalom. Haleluya. Haleluya.